Ini cuma diomongin di sini ya. Apa ya? Terlalu tinggi, memang beneran bikinnya lagi tinggi. Oh. Tapi kepikiran nggak mau misalkan manggung pakai seragam bisuk? Kepikiran deh. Ya Halloween tahun harap lah. Bentuk tubuh yang sesempurna itu sih. Aing mah pengagum cewek dengan badan bagus lah ya. Berarti nonton? Enggak. Ternyata virtual konser tuh bukan masa depan ternyata kan. Bukan solusi oke. Bukan solusi. Ternyata ya yang paling dicari itu dari manggung tuh interaksi manusianya. Nah itu. Betul. Wan Juicy Lucy. Wan Juicy Lucy. Oke. Atau lebih kenalnya nama personalnya Wan Kaisar. Yoi. Kaisar dari Jepang. Kaisar. Karena indung orang jeung babe pas hamil orang nonton film Kaisar India. Asli ada. Asli. Jadi biasanya anaknya kalau orang tua zaman dulu mah nontonnya film Jepang Osin biasanya. gitu. Aina budak aina ge film Jepang mah osok sih gana. Jepangnya beda ya. Tapi nu diblurkeun. Saya tahunya teh band galau gitu. Band patah hati lah. Band patah hati gitu. Band penuh patah hati. Nah, Pernah galau tuh sih? pernah lah. Pernah. Bobogohan lila, pacaran lama. Bertahun-tahun tapi putus, itu galau mawar jingga itu. Beda agama juga mawar jingga. Berarti Beda nggak dijaga. kelamin oge. Dijagaan unggul. Itu beda itu mah. Itu beda itu. Iya, memang beda ya. Berarti ngejagain pacar orang. Nah, iya ngejagain ya kiranya Sugante maksudnya pacaran lama tapi ternyata nggak jadi kan. Kayak udah bertahun-tahun 5 tahun geus beak sama bileun meureun. Hitungan 5 tahun dong geus lunas tah. Apaan Bisa sama? beli imah meureun? Bisa sih gana mah tapi ya ternyata bukan jodoh tapi harus nerima yang gitu-gitulah. Muncul lagu Patah Hatinya dari situ. Berarti sibuk apa sekarang teman? Di Sekarang- saat pandemi sekarang gitu. Nah, jadi kemarin 4 hari kemarin tuh baru keluar album kan si Juicy Lucy Sentimental. Itu teh persiapan 2 tahun lah ya album. Kepending gara-gara tadinya mau April, tapi pas PSBB itu teh. Tapi Jadi- kan sebenarnya harusnya bisa kan? Harusnya mah bisa, cuma asa nggak pol gitu anak-anaknya. Momennya gitu. nggak dapet ya? Momennya nggak dapet, terus biasanya kalau udah keluar single teh manggung banyak gitu. Iya. Tapi ya kemarin terpaksa April di Juli keluar single juga. Terus teh dan akhirnya Atel kemarin baru soalnya udah beres dari sebelum pandemi kan. Atel kali baru enggak. Nama digarong. Ya, kayaknya gatal aja gitu udah album udah beres semua tapi nggak dikeluarin ya udah akhirnya kemarin Keluar di dalam gitu. keluar di Bujal. Ada sedikit hese teman, susah nggak sih kalau misalkan ngeluarin single terus akhirnya jadi album gitu? Susahnya menentukan singlenya sih karena barudak beda-beda gitu gini. Yang satu pengen yang ini, beda selera juga Tapi kan kali ya. sebenarnya biasanya kan single kan berarti kan Kojo. Ya. Kojo sih lagu. Heeh. Harusnya kan dari pertama bikin oh single aja cocok ke single kemarin. Nah itu masalahnya barudaknya beda-beda, kojona barareda gitu. Jadi garelut heula sampai akhirnya udah Pakai serahin sarung ke tinju label tadi. aja. Garelut. Ya akhirnya udahlah serahin label aja, percaya nama label ya udah gitu aja. Taunya sama label di 4 hari kemarin dikeluarin berapa ya? 4 lagu. 4 lagu. Jadi semuanya dikeluarin serempak gitu 4 lagu. Akhirnya ya mereka anak-anak juga ya udah deh nggak apa-apa. Berarti kan tadi bilangnya teh anak-anak mah seleranya beda. Si Kojonya beda-beda. Songwriternya berarti beda-beda oke. Kalau songwriter Atau dari satu orang gitu. Songwriternya Denis adik saya itu yang main gitar. Oh iya Denis ya. Si Denis. Kalau songwriter dia pasti. Tapi Wan bisa kan sebenarnya. Wan mah paling nambal-nambal kayak tanpa tergesa itu sama Wan bikinnya. Terlalu tinggi sama Wan gitu. Kalau nentuin tema gitu terus nulis mah anjing butut pisan orang nulis. Asli. Si Denis sih yang jago kalau nulis. Ini cuma diomongin di sini ya. Apa ya? Terlalu tinggi, memang beneran bikinnya lagi tinggi. Oh. Iya emang benar. Yes, itu lagi tinggi, parah itu. Terlalu tinggi lagi ya nggak sadar. Oh lagi Iya. muter-muter. Lagi muter-muter di PHP-in. Ah, Shit. Itu kan orang banyaknya, wah ini lagu tentang PHP. Ya nggak apa-apa sih, orang nggak masalah banget itu dibilang gitu. Aslinya itu Ayo silakan. Nah waktu itu ya biasalah pulang dari bar dan terlalu banyak minumnya mungkin
Minum apa itu? Kopi kan? Kopi. Kopi sama Lisol waktu itu. Aji. Anjing sama Wipol itu. Jadi tinggi. Ya waktu itu ada, jadi datang ke bar 5 table teman-teman semua. Ya, Cowok-cowok. ya kan teman-teman tahu kan. Iya. Ayo, mana caningin mana. Oke, gitu. Pas pulang galau, nyampe rumah galau. Si Dennis lagi gitar-gitaran. Nah, pas di jalan tuh ngedenger album Christmas-nya Michael Bublé. Oke. Itu kan adanya jazz standar banget ya. Nah, gitu-gitu kan. Swing gitu kan. Nah, itu nempel banget lah pas di rumah bikin itu lagu yang paling flow, bikin cuma 7 menit kali. Itu 5 atau 7 menit lah. Nggak ada revisi, nggak ada apa, jalan aja terus. Ya itu tadi bentuk dari keresahan dan tinggi. Ya, itu. Dan dicampur PHP-in. Ah. Karena waktu ngedeketin, dianya ke Bali, jadiannya sama mantannya. Balikan lagi sama mantannya. Harusnya mantan dibuang ke tong sampah. Ya, ini malah disimpan di dompet. Kenapa namanya sentimental? Karena itu dari pengalaman pribadi ya. Jadi ternyata pas kita ngeluarin single yang pertama-pertama juga banyak yang relate gitu, dan lihat aja di kolom komentar Juicy Lucy, curhat bos, kalben curhat. Benar, karena di Instagram Asli. teh sok ningali teh gini apa? Komenan-komenannya kalau misalkan mau curhat tinggal langsung aja curhat ya. Dan ternyata curhatnya demi Allah, terus ada yang sampai kita ngasih question di Instagram tentang lagu Lantas. Kan Lantas orang ketiga ya, yang kita ceritanya sudut pandang orang ketiga gitu yang punya, yang ngarep. Ada yang saya lagu ini saya jadi keinget kantor sama bos. Nah, jadi pas ada bos saya seneng banget, tapi pas bos pulang ke istri sama anaknya saya jadi sedih, saya kesepian anjing. Dari anjing. Berarti mau bukan aja bos tamarin ya? Siga nama. Terus ada ani-ani yang Aneh-aneh. memang ternyata ya orang ketiga di mana ani-ani. Ya. Maksudnya ani-ani yang baper. Ya, Nggak ya. salah juga, Ya. baper mah ada manusiawi Ya, ya. ya, betul. Cuma ya kaget aja gitu, kayak wow gitu, ini ani-ani juga. Ya udah, saya bersamamu ani-ani. Si Juicy Lucy itu kan dulunya tuh band cover ya. Ya, band cover betul. Kenapa nggak dari awal bikin lagu gitu sendiri? Karena belum pede kali ya, karena kita prosesnya pecahnya di tahun ke-7 sih lagu Tanpa Tergesa itu. 7 tahun setelah kita ngeband, anjing teu maju-maju, aing kayak tak jadi diskup anjing. Oh ya, iya benar ya. Iya, Jadi disuruh. iya orang sama kayak maksudnya orang tua lah ya. Ini anak pulang subuh Ya. main band nggak ada Tepugu gitu, tepugu ya, disangkanya gitu kali ya, namanya orang tua wajar. Ya nggak tahu dari mana lah, saya masih kayak tetap percayalah ini band masih bisa. Itu tahun ke-6. Di tahun ke-7 itu sebenarnya pada bubar karena yang lain udah pada kerja. Oke. Filmnya udahan berarti bubar teh? Bukan? Iya udah. Udahan, finish. udah bener lah, udahan inilah, udah gimana gitu. Aing juga nggak bisa nuntut apa-apa gitu kan, anak-anak kan gitu. Udah ngeband mah Yang- banyak kepala kan? Banyak kepala, terus ini band juga nggak menghasilkan gitu. Pada Ya udahlah, waktu itu. yang mau kerja mah kerja aja gitu. Dan kebetulan kan maksudnya kepalanya orang sama Dennis kan, jadi yang sering ketemu orang sama Dennis. Sampai akhirnya bikin Tanpa Tergesa yang nothing tulus sama sekali lah, itu nggak expect ini lagu bakal hits, ini lagu gimana, itu bikin aja di jalan mau latihan, itu masih inget. Bikin, dikasihin ke label, udah keluarin aja lah ya, labelnya bilang gitu. Bandnya juga udah nggak bener, udah mau bubar. Dikeluarin dari label gitu maksudnya teh? Iya, maksudnya ya wajar ya kan, Iya, kita iya. band juga nggak berprestasi, income-nya nggak ada, manggung nggak ada, Progres gitu. nggak ada gitu. Iya, aing udah pasrah aja lah, bodoh aing jadi di subuh. Geus kepikiran jadi disup ya. Anjing. Tapi Terus, kepikiran nggak misalkan manggung pakai seragam Seragam disub? disub, tak kepikiran aduh, deh. kayak Halloween tahun harap lah. Cita-cita naon sih selain ngeband gitu? Karena Pasti kan ada mana? ya dulu kan sempat Persib juga orang, Persib sampai Persib U23 dari Persib U18. Sempet lah sampai Persib Masuk U23. U23. Cuma karena pergaulan yang salah, jadi aing tuh atlet tapi gaulnya sama Pemain band. musisi gitu-gitu. Jadi kayak ulin peting. Kayak pulang ke mes jam 4 jam 5, pagi latihan kan nggak bisa lah kalau kayak gitu kan. Sedangkan jiwa orang ternyata senang beki ulin, beki gigitaran, beki nyanyi-nyanyi. Kamu jadi atlet gitu. kan disiplin. Anjing horea anjing. Hidup Latihan sehat, 2 kan? kali sampai sigara ka Irak. Cigarek tempur. Ya, makanya ternyata ya mungkin berani banting setir lah ya. Terus ya yakin aja lah gitu dah.
Soalnya Babe selalu berpesan gitu kalau almarhum gitu ya selalu berpesan kalau hirup mah nu penting boga kabisa lah mau apapun itu gitu. Mau Berarti sekarang kan menghasilkan si Juicy Lucy teh. Juicy Lucy menghasilkan sih. Setelah lagu Tanpa Tanpa Tergesa Tergesa menghasilkan semua royalti apa dari manggung, dia menghasilkan sih. Berarti nggak ada yang kerja menurutnya di si Juicy Lucy teh. Maksudnya semua menggantungkan di si Nah band. kalau drummer dia dari dulu tuh pas bilang mau bubar, dia langsung otomatis nyari kerja kan ya karena udahlah pesimis sama band gitu. Dia kerja di LG kalau nggak salah, kerja sama orang Korea, gaji juga udah 2 digit. Cuma pas ini meledak, lagu ini meledak, keluar. Balik dia ngomong, "Wan aing stres gawe jeung batur." Ya kayak katanya stres kerja sama orang. Orang mau main band aja, mau main drum aja sampai mati cenah. Anjir. Orang mah terserah cek orang teh. Bung aing mah nya eta mah urusan maneh tapi lamun Separate rek sendiri sendiri mah itu, ayo iya. Nah, taunya dia memang orangnya teknis jadi dia yang ngurusin administrasi, ibunya juga pengacara. Jadi masalah kontrak apapun dia yang handle gitu. Si drummer si Dwi tuh. Orang maksudnya rada terharu juga ya karena anjing. Ya so kalau maneh demi Allah nih ke Juicy Lucy ya aing juga pasti demi Allah gitu. Jadi true barang-barang di si Juicy Lucy. Berarti itu lagu Tanpa Tergesa tuh jadi single pertama atau memang Jadi single ketiga yang orang-orang pada tahu sih kayaknya. Gara-gara lagu itu orang-orang ngeh gitu sama Juicy Lucy. Karena sebelumnya juga single pertamanya ada yang Aku cinta dia yang cinta pacarnya. Tapi diganti sekarang jadi aku cinta dia yang cinta Rasulnya. Anjing, itu eta. Itu kata. Sudut pandang gue itu setuju nggak? Mencintai pacar orang gitu. Iya, setuju nggak sudut pandangnya dari Wan itu? Kalau itu sih kayaknya sering ya orang teh kayak gitu ya. Kita balik lagi aja. Balik lagi, cuma kalau maneh yakin ya gas aja sih. Nah, kalau setengah-setengah mah cuma cari masalah doang. Iya, jadi huru hara tuh. Iya. Ya tsunami, Bro. Iya, kalau pol mah ya geus we. Gas pokoknya. Nah, itu tuh di lagu single pertama kan, Aku Cinta Dia Yang Cinta Pacarnya. Kedua Terlalu Tinggi. Nah, itu tuh masih manggungnya sebulan sekali, sebulan 2 kali. Nah, itu kan di situ mulai anjing ini. Agak kendor ya. Tapi sebulan sekali ke 20 juta mah aya meren. Henteu lah baheula pas zaman eta Kepikiran tuh waktu 5 juta keneh. Oh, 5 juta. 5 juta keneh. Masih 5 juta. Itu penampilan pertama tuh waktu manggung pertama. Manggung pertama as a profesional ya. Iya masih kita masang harganya di 5 juta. Gitu. Dulu ya 5 juta, kru 3 kru 3, player 7 player 8 Yang ikut 9. sama pecah nyawa elop anjing. Anjing meuli sampo ge beak. Baru dari Tanpa Tergesa udah rame tuh. 2018 akhir kita main sampai sehari 3 kali. Nah, itu mulai naik lah harganya. Dari situ udah lumayan lah gitu, udah wis gajian euy gitu. Cair terus dari YouTube juga cair, dari itu lumayan lah dari 2019 awal tuh mulai naik lah gitu, mulai bisa menghasilkan tuh dari 2019. Nah, si Wantes lamun lihat kita tuh pasti Pasti atel. atel bawaanna. Kan tadi sempat diceritain ya. Iya, atel ya, aduh. Naik karago tuh. Atel lah yang main gitar gitu. Baterai atel teh kagaro gitu. Atel main gitar. Gitu. Sok. Mau jingga ya. Mengapa kita ditakdirkan berjumpa, padahal kita takkan mungkin kesana, ke tujuan sama, bertemu di tengahnya, menunggu yang ku tahu sia-sia. Ku petik bunga mawar warna jingga, hanya semata senyum kau dibuatnya, tak sadarkan durinya terluka di akhirnya,
mencinta tanpa tahu akibatnya. Di sana kau bahkan tak sesaat pun teringatku yang selalu mengingat. Di sana ku bukan yang utama, di sana kau terlihat bahagia. Angin bawa pergi air mataku ini, coba ku tahan namun tak berhenti. Mengalir tuh kau yang takkan mengerti. Dalam pisan ya. Tapi kayaknya Cocok, tapi kayaknya punya rahasia di balik lagu itu teh. Oh iya. Ceritanya gimana? Wah. Kita itu ya pacaran lama, 5 tahun yang udah yakin udah ini pacaran lama. Buat apa kalau nggak nikah gitu. Tapi taunya diliatin kalau ternyata teh banyak kepalsuan gitu di hubungan ini tuh udah toksik tapi yang dipaksain Iya, doang. iya. Yang sebenarnya udah toksik tapi takut kehilangan doang gitu. Tapi pada ujungnya memang harus nikah dalam satu hubungan teh. Enggak juga ternyata. Nah itu poinnya berarti itu kayak ya jangan terlalu jauh lah kalau mikir mah gitu. Nya geus we saya nawe gitu tong dikurangan tong dileuwihan gitu kan. Ternyata ya udah maksudnya pelajarannya dapat pisan sih dari itu kan kayak karek ge bobogohan geus Jauh mikirnya sekolah anak gitu. Bobogohan geus ngomong ayah bunda. aya anjing ka mana anjing. Ternyata bobogohan udah ke SD. Rek kumaha coba. Iya makanya itu ternyata ya banyak yang dilurusin gitu dari pelajaran si Mawar Jingga itu ternyata. Udahlah nggak usah expect terlalu banyak itu karena expect terlalu banyak teh jadi racun juga, merang juga ternyata. Berarti itu lagu lama yang memang diangkat sekarang. Lagunya sekitar satu tahun lebih lah. Setahun lebih. Setahun lebih. 2 tahun kayaknya. Tapi kalau kejadiannya 2 tahun setengah yang lalu berarti setengah. gitu. Jadi 6. Hah? Dia gitu, berarti itu soalnya dirasain. orang galau. Diinget-inget. Nya diinget-inget soalnya galau nate 1 tahun setengah. Galau nate ti move on eta teh. Kan ternyata the hardest part teh tulah tinggo ternyata kan siga Lajo Frozen. Let it go. Ternyata susah pisan. Cuman bete kurang orderan bete siga di kafe. Orang sih anon tadi nyangkana podcast hari baru dak katanya make Zoom hungkul nyauna niat kieu nya dan tepuk tangan gua tim produksinya. Yang kasihan kameramennya 2, kameramennya 1. Semua dikerjain semua. Segarap. Terima kasih. Ya, Siapa tahu viewersnya banyak lah ya. Banyak yang nonton. Amin. Tapi kan tadi bilang nih ya, itu sebenarnya kalau sekarang udah ngerasa di puncak belum sih, Juicy Luicy? Puncak karir. Puncak karir sendiri udah Apa ada pengharapan yang lebih tinggi gitu? Kalau orang sih aing baca buku ya kayak ada baca buku siapa ya Nietzsche kalau nggak salah kayak mulai hari itu jam 10 gitu, mulai dari nol lagi semuanya gitu kayak kemarin misalnya ini ya, lu udah main di orkestra sama arranger siapa? Erwin Gutawa gitu. Erwin Gutawa, tapi udah gitu besoknya jam 10 lu boleh senang di malam itu, boleh senang, boleh euforia, tapi besoknya di malam itu jam 10 lu mulai dari nol lagi aja gitu. Apa yang belum dicapai sama si Juicy Luicy atau sama Wan sendiri lah? Kalau so far sih ya Juicy Luicy baru orang tahu Juicy Luicy cuma lagunya doang. Personalnya pada nggak tahu sih. Yeah. Jadi kalau itu sih nggak apa-apa ya karena karya kita yang dikenal itu lebih bagus daripada sensasi mungkin ya. Cuma ya pengen kesananya pengen main di stadion kayak Slang. Pengen itu ngelihat Slang konser salah satu capres kemarin tuh. Bukan konser capres ya maksudnya, cuma vibe-nya, pressure-nya manggung se-stadion itu kayak gimana pengen tahu gitu. Ya makanya sekarang ngayal dulu itu aja deh. Tapi kalau harapannya pengen kayak
slang gitu misalkan si Juicy Lucy nggak manggung tapi ada acara di mana ada tiba-tiba ada yang bawa bendera Juicy Lucy gitu. Berharap itu nggak? Iya, Tapi kan karena iya, banyak, iya, karena banyak iya, sekarang kan iya. gitu. Iya. Iya. Bendernya sih itu sih Gana ya. Keren, Pe. Keren pisan sih eta. Di mana-mana. Si Bena teh eueuh tapi fansnya teh aya we nu. Ya we nya eta sih heeh. Tapi nu mau bendera Pecel Lele mah eueuh. Bendera Oh, Pecel Lele. iya. Ternyata eta sih ya mungkin itu kalau udah kayak gitu pencapaiannya berarti udah edan sih ya. Iya sih. Cenah ya. Dan kan baca di artikel. Cenah teh aya di mana departemen percenahan. Departemen percenahan. Eta Juicy Lucy teh terinspirasi dari band luar atau One Direction ya. One Direction. Nah, eta kenapa lebih termotivasinya dari One Direction? Lihat stylenya atau performnya atau apa? Lagu-lagunya sederhana lagu-lagunya. Terus bukan Padang kan sederhana teh. Iya bukan dong. Rumah makan kita mah. Kikil. Kikil biasa. Kalau One Direction sih sebenarnya kita pengen se-booming itu sih sebenarnya dulu lihat filmnya One Direction, albumnya nge-review semua gitu sama Dennis sama Adik. Terus ngelihat filmnya memang orang-orangnya personalitinya kayak Harry Styles sama Zayn tuh memang kayak mereka jadi diri sendiri aja gitu. Terus pencapaiannya dia masuk Billboard berapa minggu gitu ngalahin The Beatles gitu. Ya terinspirasi dari situ sih. Kenapa bisa gini gitu orang-orang ini teh kenapa rahasianya apa gitu, X factor-nya teh apa gitu. Tapi kan Juicy Lucy sendiri itu kan orang Bandung semuanya kan? Orang Bandung semua asli. Biasanya kalau suka stay gitu atau tempat-tempat nongkrong biasanya di mana? rekomendasi. Nah, rekomendasi. Kalau barudak geus kawin KB. Oh nyesa. Aing hukum can kawin. Karena dadas kita 2 tahun setengah. Karena Atau dadas kalengkahan itu artinya. ya kalengkahan. Adik, si Denny saya udah punya anak gitu. Dan karena vokalis sih kayak rame kene gitu pasaran jadi. Asik. Kalau Iya, melan, kalau melan. orang berkawin bisa leungit. Iya masih seru sih kayak ya mungkin orangnya masih sembrono, masih tanggung jawabnya belum kali ya. Jadi ya udahlah. Tapi kan secara si followersnya paling banyak Wan kan dibanding yang lain gitu. Ya. Nah bisa gitu. Nggak tahu sih anak kayaknya yang lain udah nggak expect macem-macem kali ya main band gitu. Yang penting mah main gitar bener. Nah gitu main sing rapih we sing halus lah gitu. Jadi kayak nyerahin semuanya gitu ya. Disolusi mukanya Wan aja. Soalnya yang lain nggak bisa diandelin gitu kayak di kamera masih eraan gitu. Jadi ya udah kalau gitu mah. Ya era sih karena orang. Da orang can kawinnya. Bebas we. Nah kudu era gitu. Ternyata saya klek oge nya. Berarti lagu galau teh berkamuflase atau Wan teh. Iya. Sebenarnya atau menceriakan diri sendiri gitu. Kayak Menutupi kalau kegalauan. misalnya tadi satu lagu Mawar Jingga gitu. Kadang rasa yang waktu itu ngalaman teh masih suka kerasa gitu kayak rasa yang waktu itu kayak siga putus dipegatkeun teh kan kesimpen ya, itu mah pasti, memori ya. pasti. Jadi Zaman kayak tahun itu. kayak karena keseringan bawain lagu sendiri kali ya yang relate sama kejadiannya gitu. Jadi kayak otomatis aja gitu bawain teh ingetnya itu gitu. Tapi pernah nggak kepikiran teh mencoba untuk menghapus si lagu Mawar Jingga buat menghilangkan memori itu? Iya. Pernah teh kepikiran gitu? kepikiran gitu. Nggak kurang mau dibawakan lah. Nah itu kurang inget lain. Nah gitu. ternyata sakit hati teh nikmat juga. Dan dinikmati. Nikmat juga. Quotes itu. Iya gitu kayak Sakit hati tapi udah ngeunah ya. secara nggak langsung teh itu teh kenikmatan juga gitu. Kalau misalnya kita bisa nikmatin sendiri ya gitu ya tanpa dicurhatin sama orang lain. Tapi gitu. pada akhirnya kan bisa dinikmatin sama semua orang. Kan? Iya gitu. Iya cuma yang tahu rasa itu kan cuma orang doang kan ternyata kan. Cuma kalau misalnya Suat-suat teh. dan kalau Terang. orang nggak bawa ya, Slow, nggak slow, bawa, slow, ya, slow, ya, slow. ya. Iya. Memorinya udah lewat. Iya tapi pelajarannya udah kalau bahagia terus teh hidup teh terame. Kayak misalnya seminggu 5 hari ke bar gitu. Iya. Udah Bosen oge. gitu. Kayak kita teh harus ngerasain sedih juga gitu. Nah, kalau konsepnya Juicy Lucy teh Heartbreak Celebration kan. Kayak dalam kesedihan teh Dapat kemenangan. dapat ada bakal ada sesuatu ya gitu. Jadi merayakan kesedihan sih intinya gitu. Dan itu tuh harus sendiri ternyata nggak bisa kita curhat, nggak bisa kita di sosmed.
kayak sabubuk nawe Jadi mendem terus akhirnya bikin karya gitu. mendem. Nah, rata-rata gitu sih. Nah bagusnya gitu, pemain band teh. Jadi sakit hati, ente di pernah sorangan. Tegelol, stres. Nya benar. Apa yang? Ya karena pas sakit hati terus kita ke lagu teh ada lega perasaan Iya, lega juga walaupun ya nyeri oge sih. Jadi orang mah terame enak tuh main band teh kan. Nah, rame. Kan udah pada nikahnya. Iya. Udah pada Merasa nikah. sendiri gitu. Mereka sendirian gitu. Iya, kan maksudnya kalau yang orang lihat kan kalau jadi popstar atau rockstar habis manggung kita party bla bla bla. Iya, Pak. Cabut Cabutnya bari balik budak euy. Iya euy budak euy nelpon anjing aing jari nyanggeus we sare. Jadi kayak ke Malang, ke kota-kota besar Jakarta gitu. Kayak Jakarta aing tuh pengen ngerasain gitu ya keglamoran pemain band teh gimana gitu. Barang dia pemain band gitu. Teu eueuh ieu mah anjing. Tapi dah si motor kerja seru anu lain beres tur. Lain balik kita sorangan. Nya. Iya, selalu begitu dah. Iya. Pernah nyobain nginum sorangan anjing terame kieu. Jadi nyanggeus lah. Jadi akhirnya teh nyeri hati sorangan. Nyanggeus we kumaha deui dah baroga budak. Maksudnya udah pada punya istri gitu. Jadi kalau udah manggung teh ditanyain istri aya nu susis, rata-rata susis sih. Sebenarnya susis sebenarnya menghargai. Iya. Respect kamu. Respect. Susis sama respect tuh beda tipis Iya, guys. pride itu Gitu. pride. Iya benar. Karena susah banget kalau Bisa dadas deui, Bro. bisa dibuka. Apa? Ya bisa tsunami. Jadi di sini mah kalau ada huru-hara rumah tangga namanya tsunami. Oh, Itu oke. clue-nya itu tsunami gitu. Ya itulah makanya jangan dulu lah berumah tangga ya. Perlu tuh nge-branding. Branding perlu sih sekarang Branding ya diri zaman sendiri gitu atau sosmed. bisa Ya, sosok si band gitu. bahkan nggak pencitraan juga itu teh pencitraan. Mau tidak mau Mau tidak mau. Dibilangnya Kamuflase tidak kan? percintaan, tapi Iya, ternyata ternyata itu pencitraan juga. Ya, makanya yang penting mah senyamannya diri mana aja gitu. Mau kayak gimana gitu dilihat di Instagram lah mau kayak gimana gitu. Penting itu teh gitu. Wan sendiri melakukan itu. Kadang-kadang gitu. Kadang-kadang kalau buat brand yang gede gitu ya. Kayak brand yang gede ada yang hire gitu. Paling briefingnya saya mau fotonya kayak gini itu kan secara tidak langsung branding juga gitu. Kayak kemarin dapat Sponsorship. sponsor AirDots gitu, wireless earphone. Kirim monitor ya. Terus fotonya bagaimana? Fotonya ini kan waterproof. Saya mau fotonya di jacuzzi sambil kan secara nggak langsung itu ada brandingnya orang juga gitu kayak orang pengen fancy, orang pengen apa ya penting sih sekarang. Tapi kan sebetulnya manggung tadi jacuzzi oke kan? Nya, Jalan saya. nah tuh asup angin atuh. Wan teh sebenarnya gede di mana sih? Gede di jalan sih, gede di Jalan teh maksudnya kumaha? Maksudnya di ngamen kah atau apa gitu. ya, soalnya orang sama keluarga nggak terlalu dekat. Maksudnya keluarga yang sepupu bla 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 enggak gitu. Orang memang di rumah sama mama sama Denis gitu bertiga. Gitu. Jadi ya memang orang kebentuknya dari teman-teman orang sih, teman-teman yang udah kayak saudara gitu gitu sama sahabat-sahabat gitu. Jadi batur dianggap dulu dianggap Nah, itu gitu kayak si Uus gitu yang dulunya sebelum booming nginep di rumah kayak gitu-gitu. Terus ada teman yang dulu sekarang udah edan lah dulu teh nginepnya di rumah. Karena rumah orang tuh tempat-tempat orang broken home gitu. Jadi kayak ya gitu Jadi lah. secara tidak langsung jadi yayasan atau Iya, jadi yayasan. Makanya kayak yatim piatu. ya biasa aja. Mah ya sana beda, Bang. Jadi makanya senang pisan kalau pas si Uus udah rame di TV gitu. Datang ke rumah Wan, aing pengen ketemu Indung Maneh, pengen ketemu Bu Betty. Oh ya udah. Ya kayak begitulah. Jadi si Mama teh seneng gitu kayak si Mama yang ngejagain gitu. Sekarang udah sukses gitu. Makanya memang orang mah terbentuknya sama lingkungan teman-teman circle sih. Katanya pernah stres Stres pernah? 2 hari gara-gara K-pop. Oh iya anjing. Masih ceritanya itu. Sih sebenarnya mungkin orang terlalu frontal kali ya. Soalnya waktu itu manggung di Telkom. Orang masih ingat itu. Di Telkom Dayakolot. Orang sebenarnya menyinggung hal mental illness itu karena lagu yang orang punya di balik layar itu tentang menerima seseorang di luar sosmed yang kayak kan kalau orang di sosmed tuh selalu pengen sempurna kayak happy-happynya doang yang kita lihat gitu. Kayak sisi manusianya yang kayak sedih,
Teboga duit itunya mah kan nggak diliatin kan kalau di sosmed sekarang gitu. RP06 mah gitu. RP06 mah gitu kayak yang lagi party diliatin semua gitu. Tapi di lagu di balik layar itu kita tuh nerima seseorang bukan di sosmednya tapi as a human being aja gitu. Gitu kayak waktu itu kebetulan orang lagi pacaran sama selebgram. Selebgram yang foto-fotonya selalu cantik, selalu sempurna, tapi kayak dia teh capek jadi itu teh gitu, dituntut sempurna sama orang teh gitu. Nah, maksudnya itu tujuan orang teh lagu di balik layar teh bisa nemenin orang yang lagi kesepian gitu di saat dia capek di sosmed atau bla bla bla. Karena orang orang capek gitu ya kayak ngomong basa-basi. Nah, di situ tuh kayak itu tuh manggung kedua kalau nggak salah di hari itu teh. Jadi kayak orang ngomongnya sembrono aja gitu. Lagu ini biar kalian nggak bunuh diri. Ngomongnya gitu kayak ngomong bunuh diri di halayak. Halayak ramai yang mereka pasti ada yang kayak kepo gitu gitu. Salah satunya salahnya orang ngomong gitu. Iya, jangan sampai kayak artis K-pop ya, siapa namanya waktu itu ya? Suli. Ya, orang ngomongnya kayak gitu. Memang di halayak ramai ngomong bunuh diri tuh sensitif banget. Terus orang ngomong ya jangan sampai kayak Suli kayak gitu. Padahal niat orang tuh ya jangan bunuh diri dong gitu. Kalau mana lagi stres apapun ya cari jalan keluar gitu. Jangan sampai kayak gitu. Nah, lagu di balik layar ini tuh ya menerima orang dengan seada-adanya gitu. Maksudnya sih itu pelurunya orang ya, cuma ya mungkin orang capek atau apalah ya. Jadi di situ sebenarnya pas manggung tuh lancar banget, tanpa tergesa, pecah. Pokoknya semua lagu dinyanyiin pecah. Pas 1 jam dari manggung makan bebek orang teh, inget di Buah Batu makan bebek. Set. Bebek mati tapi kan? Bebek mati. Mau mungkin bebek hirup makan. Apa ya nggak geleber bro? Apa ya? Masih hari gandeng di. Makan dong mas, sama soto ayam, soto kuah nangkul, hayam gitu. Kabayang. Ibu Yarda ya tuh cari tanda. Naon, karena atas serius deh. Benar. Ya memang, nah dari situ ngelihat notification waktu itu mention 200-an kayak anjing. Waktu itu followers masih 12-11 ribu lah ya. Kayak anjing banyak banget nih. Kayaknya banyak orang pas lihat anjing. Diserang netizen ya? Diserang K-pop. Parah. Netizen maha benar teh. Netizen maha benar. Kayak diserang K-pop. Parah nih ngebicarain bunuh diri, you are cancel, bla 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 bla. Anjing panik aing itu sehari. Pokoknya 3 hari itu aing tidur jam 8 pagi itu. Karena ngelihat kayak pengen ngebales. Tapi kayak aduh buat apa juga gitu. Tapi akhirnya si Us nolongin gitu, si ngebales di komen lah, gila lah. Redarnya dengan bantuan teman oge. Iya, bantuan teman juga gitu akhirnya. Dan pas waktu itu ternyata yang nyebarinnya ada keluarga artis juga. Yang nyebarin pertama capturean itu yang sebenarnya nggak 100% benar omongan orang yang full itu cuma potongannya doang. Nah, itu dipotong sama dia, jadi seakan-akan orang tuh ngebecandain si Suli itu bunuh diri. Padahal orang mengingatkan jangan sampai kayak gitu. Akhirnya dianya ternyata keluarga artis juga, orang nggak sebutin lah ya. Akhirnya ibunya dari jadi fans orang juga nyerang orang itu. Yang pertama ada fansnya Jusilusnya namanya Jemari. Mereka ngebantuin juga dengan nyerang. Awan tuh nggak ngomong gini gitu-gitulah. Akhirnya dia minta maaf. Dia minta maaf ke akun K-pop gitu. Akhirnya 3 hari itu beres sih. Cuma 3 hari itu anjing. Tapi kan impact-nya buat si Josie itu mah nggak ada ya. Impact-nya lumayan sih, Line Today sih impact-nya. Ada di Line Today, orang di headline itu waktu itu anjing. Tapi kok beritanya gini, gitu kayak bukan prestasi gitu. Ternyata memang K-pop tuh lumayan berjasa juga sih dari situ. Pasti kalau zaman sekarang mah. Ya dari situ ya selang 4 bulan atau 5 bulan lihat di Twitter yang mention Jusilus itu rata-rata akunnya K-pop gitu. Jadi mungkin ada yang nggak tahu terus keburu tahu dengan hal itu kali ya pas orang dibully, jadi ngedengerin lagunya mereka ternyata ada yang relate juga. Pokoknya lihat di Twitter deh, keywordnya Juicy Lucy itu yang mentionnya
account K-pop semua. Tapi sekarang tuh di Twitter teh lagi ramai yang 19 detik. 19 detik. Aduh. Orang jadi ngefans sih di video itu. Kalau memang bener ya. Tapi Kalau sebenarnya memang bener kasihan doi. gitu, Iya sih, pasti punya anak lah ya. Iya. Cuma orang nggak lihat di sisi itulah. Aing mah mengagumi bentuk tubuhnya itu pasti kerja keras sih. Bentuk tubuh yang sesempurna Iya, itu iya, sih. Aing mah pengagum cewek dengan badan bagus lah ya. Berarti nonton. Enggak. Sekarang sering olahraga Nge-gym, gitu iya, ya, iya, nge-gym gitu ya. Tadi kan sebelum kesini nge-gym ya? Nge-gym tadi nge-gym. Karena pelajaran dari David Naif dulu, sebelum David badannya bagus, Naif cuma dikenal lagu-lagunya doang. Iya. Oke. Jadi Sekarang pas David badannya bagus dan pomade Iya. slick gitu Iya. kan, jadi semua orang nonton Naif ya rame-rame aja. Ada Davidnya kan enak dilihat gitu ya. Ya David sih influence sih. Parah sih. Pengen ya punya badan bagus. Ya meskipun ngap-ngapan gitu ya, ternyata nge-gym tuh tahi banget. Susah. Cari awak anjing. Kalau dari album Sentimental yang one banget yang mana? Yang kuat banget. Kalau sekarang lagi seneng bawain Lantas sama Jemari sih. Lantas karena pengalaman pribadi kan. Kalau Jemari tuh kayak orang suka Adele, suka Sam Smith gitu. Jadi lagu yang pakai piano tuh buat orang emosional bisa. Kan kalau lagi nyanyi nih, kan kita harus nyiptain emosi nih. Nah, cara nyiptainnya itu gimana? Nah itu sih masih abstrak sih buat orang sih kayak biasanya ya, biasanya nih kalau penonton banyak bla bla bla, orang baru pecah di lagu kedua, ref lagu kedua. Lagu pertama tuh masih nyari-nyari Iya, gitu. iya. Vibe penonton, situasi panggung, masih kayak masih mikir. Nah, udah kan kita masuk di zona flow itu kan kayak harus nyari dulu kan ya. Iya, iya. Biasanya kalau penonton banyak di lagu kedua sih. Biasanya udah nggak mikir, udah enjoy aja gitu. Channelnya berapa lagu berarti? Kalau Sekali manggung? kalau manggung 10 kemarin ya? 10 8 sampai 10 sih biasanya. Harapan sama planning terdekat apa sama? Harapannya ya pelajaran dari Mawar Jingga lah, pokoknya nggak jauh-jauh berharap karena itu bisa jadi omong kosong, bisa jadi waduk juga. Ya pokoknya orang lagi menikmati hari ini album orang yang relate banyak, komen-komen YouTube pada curhat, itulah lagi prestasi lah gitu buat orang gitu, kayak orang yang ngalamin percintaannya, kehidupannya bisa jadi soundtrack gitu. Itu sih buat orang Soundtrack pencapaian buat orang juga. banyak. Nah itu sih. Jadi solusi lah buat orang banyak ya. Dengerin lagu solusi. Sebenarnya nggak ada solusi sih. Iya benar, serius soalnya lagu solusi memang curhat aja gitu. Kita pun nggak tahu gitu yang baik buat hidup kita tuh gimana gitu. Jadi ya kita makanya kita kalau manggung kalau apapun ya kita sedih-sedihan bareng aja gitu. Kita carilah, kita bisa embrace apa yang bagusnya di kesedihan itu aja gitu sih. Kalau solusi mah kamar ya teguh lah. Planning terdekat lah. Planning terdekat promo sih ya, yang pasti promo, dan semoga ada manggung yang beneran lagi gitu. Aing udah manggung Berharap virtual. lah si pandemi ini tuh cepet Aduh iya sih, ada gitu. ini manggung virtual ternyata nggak kentang aja gitu, nggak pecah gitu. transferan kurang bos. Nggak full harganya. Setengah-setengah ya? Setengah tapi udah gimana ya? Gak sih. Kangen banget. Ternyata virtual konser tuh bukan masa depan ternyata kan. Bukan solusi oke. Bukan solusi. Ternyata ya yang paling dicari itu dari manggung tuh interaksi manusianya. Nah itu betul. orangnya sekarang butuh itu. Butuh itu, bener-bener. Ini ada lagi yang disampaikan kan? Ya boleh, pokoknya buat teman-teman yang nonton di sini, album Juicy Lucy, album pertama Juicy Lucy di industri musik bersama label kita Emotion baru keluar, judulnya Sentimental, yaitu buah dari kita ngeband 8 tahun. Anjing itu maju-maju. Tapi kan menghasilkan. Iya, tapi 8 tahun oge. Tapi kan pencapaian. Ya pokoknya dengerin semua lagunya, di situ ada single terbarunya Jemari, ada Lantas juga, boleh didengerin, semoga relate aja sama hidup kalian. Dan kalau relate ya komen aja silahkan di YouTube kita di Emotion. Pokoknya thank you yang udah ngedengerin semuanya. Dan terima kasih juga buat Katinaro, ini
Saya nggak nyangka bakal seniat ini gitu. Kirain cuma pakai Zoom terus ngobrol di kafenya, sugan aing ngobrol di imah kumaha. Jadi kan nyanyi butuh orderan. Iya, tapi ini niat banget. Ini tepuk tangan dong buat Katina. Dan ini semoga tetap buka podcast kedepannya artisnya lebih gede-gede lagi. Amin. Pokoknya. Amin. Dan lebih nemu lagi aja lah pokoknya buat tetap buka podcast banyak penikmatnya dan viewersnya banyak. Amin. Amin. Itu tadi obrolan kita dengan Wan Juicy Lucy. Oke. Terima kasih sudah menyempatkan waktu datang ke sini. Sampai bertemu di episode selanjutnya bersama saya John. Dan saya cadangan kalau dipakai lagi. Sampai bertemu kembali. Oke guys, kita Katinaro ini punya kuis yang berhubung tamunya saya sekarang. Kuisnya saya yang kasih. Kalian nyanyiin refnya lagu Lantas. Yang emosinya paling bagus dapat apa? CD. Beat. Oh, dengan teh Honda Beat. Boleh ya Dapat cicilan. Ferrari. Cicilan ditanggung pemenang. Ya, pokoknya buat cowok lah, cowok lah jangan cewek terus, ini yang cewek banyak banget yang cover Lantas pokoknya. Tapi sekarang giliran cowok, ya boleh deh kalau cewek juga. Refnya lagu Lantas ya. Lantas mengapa ku masih menaruh hati, padahal ku tahu kau telah terikat janji. Keliru atau kau bukan, tak tahu. Lupakanmu tapi aku tak mau. Pantaskah aku menyimpan rasa cemburu, padahal bukan aku yang memilikimu. Sanggup sampai kapankah ku tak tahu. Akankah akal sehat menyadarkanku? Pokoknya itu dan nanti dapat CD kalian yang sebagus mungkin pokoknya ya. Chordnya tadi kelihatan lah pokoknya ya, udah nggak terlalu susah lah. Mau dari karaoke-nya nggak apa-apa juga kali ya? Boleh. Ya pokoknya ikutan, mention ke IG-nya Katinaru kali. Iya. Ya. Mention ke @katinaru, nanti hadiahnya emosi kalian yang dinilai ya guys ya.